Oke, selamat datang Bapak Ibu. Jadi kembali lagi di video kali ini video series edukasi. Jadi video ini itu direcord pada hari Senin 8 Maret 2021 tepatnya jam 5 sore atau hampir jam 6 sore. Nah, sebentar. Oke. Nah, jadi beberapa waktu ke belakang, itu seminggu ke belakang, itu lagi rame banget di grup-grup saham orang nyobain elektronik IPO, nyobain IPO. Dan satu saham yang cukup sering disebut itu adalah saham Uniq, UNIQ, yang baru IPO hari ini 8 Maret 2021. Nah, berikut kurang lebih detail dari detail dari IPO-nya. Jadi saham yang ditawarkan itu kurang lebih 300 juta lembar saham atau kurang lebih 3 juta lot dengan IPO price sebesar 118 dengan amount kurang lebih 35,4 miliar. Jadi ini detailnya. Dan waktu masa-masa pemesanannya itu di grup saham banyak banget, sampai mungkin di grup sendiri, di grup kita sendiri, di GBSP sendiri. Itu sampai orang yang nanya, ini maksudnya udah approve, udah dapat atau belum? Maksudnya ini udah ini atau belum? Maksudnya ini udah ini atau belum? Ini belum, dan seterusnya. Nah, di sini berarti kita bisa lihat kan bahwa ke antusiasme investor retail itu sungguh sangat tinggi di IPO Uniq ini. Nah, hal ini itu dimanfaatkan oleh mungkin bandar atau pihak-pihak yang tidak pihak-pihak tertentu. Jadi mereka itu bisa lihat psikologi kita, dan bukan mereka bisa lihat, tapi mereka yang membentuk psikologi kita. Jadi seperti kita tahu, saham Uniq ini allotmentnya, jadi semua orang yang pesan itu dapat fix 2 lot. Coba dicek, rata-rata orang yang saya lihat di grup saham itu dapatnya mostly 2 lot. Dan kalau kita lihat IPO sebelum saham Uniq ini itu hijau semua. Itu hijau semua. Ada EDG, ada DGNS, ada apa lagi? DGNS sekarang udah mulai turun. Ada UFOE, terus ada bank, ada DCII. Pokoknya yang naik-naik itu yang membekas di investor retail. Sehingga mereka punya, kebanyakan investor retail itu punya mindset bahwa IPO stock sama dengan cuan kotos-kotos. IPO stock sama dengan cuan kotos-kotos. Nah, masalahnya muncul, problemnya muncul. Apa itu problemnya? Problemnya adalah allotment cuma dapat 2 lot. Jadi karena pikirannya udah IPO stok kotos-kotos, mereka akan mencari solusi. Mayoritas investor retail akan cari solusi. Solusinya apa? Solusinya antri di bid atau HK kalau dapat HK. Itu solusinya. Di problemnya allotment fix 2 lot, solusi yang mereka create, yang investor retail create itu HK dan antri di arah. Nah, HK dan antri di arah. Di grup saham kemarin di GBSP itu ada yang nanya, Pak Fran, saya cuma dapat 2 lot, teman-teman saya cuma dapat 2 lot, kira-kira saham Uniq Senin gimana? Saya bilang biasanya ARA kalau cuma dapat 2 lot. Biasanya ARA langsung ditutup. Dan bener, pagi-pagi sekitar jam 10:30, jam 11 itu ada orang nanya, apakah ada yang dapat Uniq tadi antri di ARA? Jawaban saya nggak ada. Yang dapat cuma MG 221 lot. Nah, sesi 1 berlalu, terus mendekati sesi 2, itu saya cukup kaget. Kenapa? Karena volume transaksi saham Uniq tiba-tiba udah 2,5 juta lot. Udah 2,5 juta lot, dan saya lihat broker summary-nya seperti ini. Gila. Saya langsung buat broadcast. Sorenya, bahwa broadcastnya ini. Teman-teman masih bisa cari. Nah, ini. Uniq hati-hati, IPO amount 35,4 miliar hari ini tiba-tiba udah hilang, udah buang 39 bio atau miliar, dan lagi ada convertible bond. Nah, nanti yang kita bahas di video ini convertible bond. Jadi video ini sekaligus mengklarifikasi apa yang terjadi, apa maksud dari broadcast ini. Nah, jadi IPO amount-nya seperti kita tahu, kalau berdasarkan IPO amount aja itu udah untung. Nah, karena udah untung tapi harganya masih dijaga, saya bingung dong. Akhirnya saya coba riset sedikit barusan terkait saham Uniq ini. Jadi saya baca prospektusnya ada apa aja,
emitennya apa, penjaminnya siapa, lagi kenapa emitennya saya baca. Dan saya menemukan hal yang cukup menarik. Menarik ini bukan berarti menarik bisa dibeli, bukan. Menarik ini saya menemukan hal yang apa ya, yang perlu untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu semua itu perhatikan. Terutama kalau Bapak Ibu mau beli saham unik. Ini perlu banget diperhatikan. Yang pertama, tadi di awal saya bilang bahwa 3 juta lembar saham yang di IPO-in. Ternyata lebih dari itu. Jadi 3 juta lembar saham itu hanya bagian ini. Sebentar saya set pointer dulu. Nah, 3 juta lembar saham itu laser. Oke, 3 juta lembar saham itu terdiri dari saham memang yang ditawarkan ke masyarakat sebanyak 2,9 juta lot, 290 juta lembar saham atau 2,9 juta lot. Sementara sisanya itu saham ESA. ESA itu Employee Stock Lot Allocation. Jadi saham-saham yang dikasih ke karyawan. Nah, yang ketiga baru ada konversi utang dari Surya Fajar Capital dan Surya Fajar Corpora. Jadi ceritanya si emiten ini, si Unik ini itu ngutang ke Surya Fajar Capital sama Surya Fajar Corpora. Ngutangnya total sebesar 40 miliar. Total ngutang sebesar 40 miliar. 40 miliar tenornya 1 tahun, bunganya 10%. Ngutangnya itu mulai 20, pokoknya pertengahan Juni. Saya baca laporan keuangan tadi pertengahan Juni 2020. Berarti jatuh temponya kurang lebih bulan Juni juga 2021. Bulan Juni atau Juli tadi saya baca. Oke, sekitar Juni-Juli 2021. Nah, opsinya ada 2. Surya Fajar si emitennya bayar ke Surya Fajar dalam bentuk cash 40 miliar plus 10% atau konversi saham kalau emitennya IPO atau kalaupun emitennya nggak IPO. Seperti itu. Jadi ada 3 saham. Nah, pertama kita lihat dulu saham hasil ESA-nya atau Employee Stock Allocation-nya. Ini allocation harusnya bukan allow action. Jadi saham milik program ESA ini itu akan di-lock. Jadi semua karyawan yang dapat saham ESA ini itu di-lock. Jadi sebanyak 9626.100 lembar saham atau kurang lebih 96.261 lot itu di-lock. Di-lock selama berapa lama? Selama 3 tahun terhitung sejak tanggal pencatatan di Bursa Efek. Berarti kalau nyatat di Bursa Efek 8 Maret 2021, 2021, 2022, 2023, 2024 baru bisa dijual. 2024 baru bisa dijual. Nah, cuma ini nilainya kecil, nggak terlalu signifikan buat market. Jadi buat saham ESA ini kita kesampingkan saja. Yang kita perlu patut jadi perhatian adalah yang nomor 3, yaitu yang Surya Fajar Capital yang konversi utang dan Surya Fajar Corpora yang konversi utang. Nah, di sini ini detail utangnya, teman-teman bisa lihat. Detail utangnya 40 miliar rupiah, Surya Fajar Capital 27,5, Surya Fajar Corpora itu 12,5 miliar. Dikonversi jadi saham kurang lebih dapatnya seperti ini. Nah, oke. Nah, jatuh temponya 12 bulan. Ini kontrak utangnya per tadi Juni atau Juli tahun 2020. Berarti udah mau setahun nih, udah jalan 6 bulan. Jalan 6 bulan tapi belum bayar. Berarti ya kemungkinan besar konversi. Dan nanti ada detailnya juga, ternyata dikonversi memang. Jatuh tempo 12 bulan, jaminan tanpa jaminan. Tanpa jaminan, zero kupon. Nah, apabila pemegang surat utang memilih untuk melakukan konversi atau 10% per tahun apabila pembayaran dilakukan secara tunai. Nah, di bawahnya lagi Bapak Ibu baca, ada ketentuan-ketentuannya lagi. Nah, ini Juni ternyata bukan Juli, 26 Juni 2020. Berdasarkan perjanjian pinjaman dengan opsi konversi antara perseroan dengan SFC dan SFCO, tanggal 26 Juni 2020, pemegang surat utang dapat melakukan konversi pada dalam hal perseroan melakukan IPO, maka konversi akan dilakukan pada tanggal penjatahan. Nah, dan seterusnya, teman-teman bisa baca sendiri.
Nah, di sini seluruh pihak sepakat bahwa seluruh utang 40 miliar itu akan dikonversi jadi 338 atau 3,3 juta lot saham setara 10% kepemilikan atau sebesar Rp118 per lembar saham. Nah, karena konversinya dilakukan di harga IPO, di harga penawaran umum, maka dari itu SFC atau Surya Fajar Capital dan Surya Fajar Corpora itu nggak kena aturan OJK yang harus lock sahamnya. Jadi teman-teman bisa baca aturannya di POJK nomor 25 POJK 04/2017 tentang pembatasan atas saham yang diterbitkan sebelum penawaran umum. Maksudnya apa itu, Pak? Jadi kalau Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu investor di IPO, terus dapat harga IPO-nya 118, terus Bapak Ibu dapat harga konversinya 50 misalkan. Nah, kalau dapat harga konversi di bawah harga IPO, saham Bapak Ibu itu di-lock selama 8 bulan. Nah, karena SFCO dan FSCC ini harga konversinya sama dengan 118, maka dari itu mereka nggak usah lock sahamnya. Mereka tidak usah lock sahamnya. Mereka tidak usah lock. Jadi di sini kita dapat fakta bahwa saham yang tercatat di bursa itu ada 3. Masyarakat, ESA, dan konversi 3. Ini ada juga keterangannya, jadi saya nggak salah ngomong. Ada keterangannya, pencatatan saham di BI. Setelah penawaran umum perdana, saham dan konversi utang, jumlah saham baru yang akan dicatatkan adalah sebanyak 638.983 dan seterusnya. Bisa baca sendiri. Bisa baca sendiri. Jadi yang beredar di market sekarang itu kurang lebih ada 6,3 juta lot atau 638 juta lembar saham. Seperti itu. Nah, ini detailnya. Masyarakat 29373, lot kurang lebih segini. Ini dalam lembar saham, ini dalam lot, ini dalam value dengan harga konversi 118 atau harga IPO 118. Oke. Nah, ini selesai. Teman-teman bisa lihat bahwa available shares yang bisa dijual oleh siapapun yang pegang sahamnya itu kurang lebih cuma 6,293 juta lot. 6,293 juta lot. Kenapa cuma segini? Karena 96-nya harusnya 6,389, cuma karena 96.000 lotnya itu di lock 3 tahun, maka dari itu yang bisa dijual ke marketnya sebanyak ini kurang lebih. Nah, di market tadi barusan saya coba hitung-hitung, saya coba lihat bahwa jumlah lembar saham yang sudah dijual per hari ini itu adalah sebanyak 250 juta lot. 250 juta lot. Yang jual SF. Bagi yang nggak tahu, kita cek sama-sama broker SF itu siapa. Top broker, kenapa nggak muncul nih? Oke. Kita cek sama-sama. Tools top broker. Oke, top broker. SF ini adalah Surya Fajar Sekuritas. Sementara kita tahu sama-sama bahwa yang melakukan konversi itu adalah Surya Fajar Capital dan Surya Fajar Corpora. Ya, ada hubungan afiliasi antara sekuritasnya dan antara sekuritas yang menjual dan ininya dan si kreditur yang konversinya. Jadi matching. Net selling 250 juta lembar saham atau sebesar 2,5 juta lot dengan amount sebesar 39,8 miliar rupiah. Average 159. Sisa sahamnya yang belum dijual, yang masih ada itu sebentar. Sesahamnya yang masih ada itu kurang lebih 3,7 juta lot. 3,7 juta lot. Nah, dengan asumsi, ini saya tulis asumsinya biar enak. Asumsi mereka
Saya nggak tahu apakah semuanya berafiliasi atau tidak. Cuma yang pasti dari kurang lebih modal yang dikeluarkan 74 miliar ini, nah ini 74 miliar dari available shares ini, 74 miliar sudah keluar 39 miliar. Berarti masih ada sisa sekitar berapa tuh? Kita coba aja hitung sama-sama di Microsoft Excel. Nah, ini saya udah buat coretannya tadi 74, kita sama-sama set 74 udah keluar 39. Berarti sisa 34,4 miliar lagi yang perlu dipenuhi supaya ya kurang lebih jadi untung lah. Jadi untung karena udah dikonversi harus jadi untung. 34,4 miliar. Nah, sekarang 34,4 miliar ini ada sisa lembar saham sebanyak 378 lot, 378 juta lot. 378 juta lot. Nah, berarti dengan nilai yang dibutuhkan segini dan saham yang ada segini, yang masih ada dan belum dikeluarkan segini, maka kurang lebih average harga dengan sisa barangnya kurang lebih ada di harga 91 rupiah. Jadi kalau misalkan besok saham Unique ke 130, 120, bahkan 110, bahkan 100, terus kita ngelihat masih ada penjualan yang cukup masif, apalagi dari broker SF atau broker-broker tertentu, berarti mereka masih untung. Kenapa? Karena dengan sisa barang yang ada, average-nya cuma 91 rupiah. Average-nya cuma 91 rupiah. Ini mirip seperti Enzo yang dulu. Seperti itu. Jadi average-nya di 91 rupiah. Tapi mungkin ada pembelaan. Pak Frans, kan konversi utang pasti mau harganya tinggi dong. Yes, betul. Mostly mau yang harga tinggi. Cuma kalau memang mau harga tinggi, kenapa udah jualan di hari pertama? Jualannya masif lagi. Ya kan? Nah, jadi ini hal yang harus kita tanyakan kalau kita mau berargumen bahwa konversi utang pasti mau harga naik tinggi dong. Betul. Cuma pertanyaannya adalah ngapain dia jualan kalau gitu? Udah aja dia kerek dulu kayak saham AdG misalkan, atau kayak saham DCII, begitu naik tinggi baru jualan. Ya kan? Pertanyaannya ngapain jualan sekarang kalau memang mau ini? Kalau memang mau itu, ya kan? Nah, terus pertanyaannya adalah terus gimana Pak saham Unique? Nah, sekali lagi saya ngingetin bahwa market itu bisa control your perception and psychology. Caranya gimana? Ya contoh di pertama aja deh. Di pertama, karena saham-saham IPO sebelumnya itu cuan kotos-kotos, akhirnya terbentuk mindset cuan kotos-kotos. Dikasih allotment 2 lot, langsung nyari solusi. Gimana supaya saya tetap dapat barang? Oh, HK atau antri arah. Makanya kalau kita lihat dan detailnya si saham Unique ini kita lihat yang ngantri retail semua. YPCC waktu SA guyur, yang ngantri NI berapa lot nih? NI 1198 lot, ada NI lagi, ada XC, ada YP, ada segala macam. Jadi yang ngantri mostly investor retail. Jadi dengan sukarela, ini sekali guyur loh. Sekali guyur di menit yang sama di 13.30.02. Di menit yang sama sekali guyur itu bisa hampir 2 juta lot tadi saya lihat. Jadi dengan membangun mindset ini, investor retail dengan kesadaran sendiri, dengan kesadaran masing-masing itu pasang antrian sebanyak 2,5 juta lot dengan total ya. Kenapa? Ya karena ini sebelumnya DCII naik luar biasa, apalagi saham bank yang fenomenal dan saham-saham lain, AdG dan lain-lain. Seperti itu. Nah, jadi market itu bisa ngontrol persepsi kita dan psikologi kita. Caranya gimana, Pak? Gampang. Contoh, kita semua belajar ilmu bandarmologi, kita semua belajar ilmu transactional analysis. Kalau investor retail kompak ada di kiri, kompak ada di buyer, yang ngapain beli? Tapi harganya naik terus. Jadi market itu mengubah persepsi kita, merubah apa yang kita sudah percayai, yang para analis bandarmologi percayai, bahwa kalau buyernya retail, YPP, DCCNI, KK, sekarang ada XC, ada SQ dan segala macam, itu harganya biasanya mau turun, tapi naik terus. Dengan ini terbentuk persepsi di investor retail bahwa oh enggak kok, bandarmologi ternyata salah, retail beli pun harganya masih naik terus kok. Akhirnya bahkan sampai 2 hari dia ARB dan ARB lagi pun investor retail masih semangat beli, dan broker-broker
bandar-bandarnya masih mulai jualan, masih terus jualan. Seperti itu. Jadi jangan biarkan market kontrol psikologi trading dan persepsimu. Kalau bagi saya buat saham unik ini memang mau jualan simply. Mau jualan dan paling umurnya 1 kali 2 kali auto reject atas lagi. Maksimal 2 kali lah. Atau besok auto reject atas pun harusnya udah dibuka lagi, udah turun lagi. Tapi market bisa merubah. Mungkin Bapak Ibu sekarang percaya, oh iya ya, ini ada utang segini, sisa barang segini, average 91. Tapi kalau besok di auto rejectin atas lagi, pasti Bapak Ibu nggak akan percaya sama analisa ini. Pasti yang Bapak Ibu akan percaya, enggak kok, tetap naik kok, berarti analisa Fran salah dan segala macam. Ya, begitulah cara market bekerja. Market ya tadi market itu mempengaruhi psikologi kita, mempengaruhi sudut pandang kita, mempengaruhi trading system yang kita percaya. Saham distribusi kok naik terus. Kalau saya selalu ingat-ingat dengan teman alumni, kalau saham distribusi naik terus ya udah, nggak usah dipikirin, nggak usah dibawa perasaan, ya udah. Berarti mungkin aja bandarnya mau mark up, tinggal kita tunggu jatuhnya aja. Sesimpel itu. Atau Bapak Ibu punya trading system apapun deh, cuma karena sahamnya naik terus, bukan berarti trading system Bapak Ibu yang salah, bukan. Mungkin market memang lagi membentuk psikologi pasar. Nah, yang terbaru, yang sekarang, itu adalah saham EPAK. Ini mungkin akan jadi the next ikan, mungkin ya. Saham EPAK, retailnya beli terus, sahamnya ARA. Saya udah bilang di grup, EPAK hati-hati. Cuma tentu, kalau besok EPAK auto reject atas lagi, pasti saya yakin investor retail akan lupa dengan broadcast saya dan mungkin menganggap broadcast saya ya udah simply analisa biasa aja, nggak perlu diwaspadai lah kalau ada retail gitu. Jadi tingkat kewaspadaan kita menurun. Kenapa? Karena market ngebentuk psikologi kita, market membentuk psikologi kita. Jadi jangan biarkan market tuh bentuk psikologi kita, jangan biarkan market kontrol psikologi kita. Kalau kita udah punya trading system, terus error karena sahamnya terbang terus, 1-2 saham terbang terus, ya udah, relain aja. Yang penting kita punya metode sendiri, kita bisa cuan kok dengan metode sendiri. Seperti itu. Jadi jangan biarkan market kontrol psikologi, apalagi trading system kita dikontrol sama market, apalagi persepsi kita dikontrol sama market. Ya begitulah market. Ngontrol lewat psikologi. Seperti itu. Oke? Nah, harapan saya sih yang tadi beli unik, ya mungkin besok bisa dikasih arah lagi, ya selamat, puji Tuhan, alhamdulillah, selamat, silakan, lebih baik cari aman aja. Tapi kalau besok nggak dikasih keluar ya nggak tahu. Yang pasti saya udah warning dari jam 2 siang kurang lebih. Udah jam 2 siang udah di warning, dan average sekarang udah di 91 kurang lebih dengan sisa barang yang ada, jadi hati-hati aja. Oke? Mungkin dari saya segini terkait pembahasan saham unik dan sedikit mengenai psikologi trading. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat sore.